Ya, welcome Sagittarius. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Sagittarius ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya, kita masih di awal April sebenarnya sekarang pas aku record. Sagittarius di sini kamu punya Eight of One. Harusnya sih aku bawanya bisa lebih semangat gitu. Harusnya aku bawanya bisa lebih lebih powerful. Soalnya di sini Eight of One biasanya bahas soal komunikasi yang intens, entah kamu atau associate kamu atau orang-orang sekitar kamu gitu, entah di konteks kerjaan atau soal kerabat. Yang jelas mungkin ada kabar ya, gak mesti baik atau buruk ya, yang jelas ada kabar yang datangnya terus menerus ke kamu. Mungkin gak selalu jarak jauh, mungkin bisa jadi eh ini kamu yang benar-benar lagi banyak obrolan nih sama orang-orang sekitar kamu, sama teman-teman kamu. Yang jelas kamu nggak bisa nggak bisa di konten, nggak bisa dibiarin sendiri. Soalnya kalau kita ngomongin energi atau kalau kita ngomongin semangat, semangat kamu itu cukup tinggi sih. Iya. Jadi kalau kamu malah ngurung diri atau nggak ngomong ke siapapun, rasanya malah jadi lebih melelahkan kalau begitu. Dan di crossing the reading kita punya Nine of Cups. Kalau ngomongin soal kamu yang nggak ngomong ke siapa-siapa terus rasanya jadi capek sendiri. Kalau ngeliat Nine of Cups ini mungkin ya ada perasaan mungkin ya, kayak kamu happy, kamu lagi seneng. Nah biasanya kalau orang lagi seneng kayak gitu, kalau didiemin sendiri gitu, dipendem sendiri senengnya, happynya itu malah jadi nggak apa ya, malah jadi nggak jalan, nggak jadi kemana-mana gitu. Yang jelas ya ini nggak bisa kamu pendam sendiri. Dan kalau ngomongin Eight of Wands juga biasanya kita ngebahas soal timing yang cepat. Iya, mungkin sampai di tahap dimana kamu terkesan terburu-buru kali. Entah itu buat ngambil keputusan, apalagi kalau dari dulu aku menghindari ngambil keputusan pas lagi happy sih, pas lagi seneng. Ya ngambil keputusan pas lagi happy biasanya itu agak-agak aku hindari. Oh, sekarang aku lagi happy, sekarang aku lagi seneng, besok aja deh, begitu aku udah agak stabil, begitu aku udah agak balance, begitu udah agak di tengah gitu, baru aku ngambil keputusan. Apalagi kalau keputusan yang sifatnya penting, sifatnya gak bisa asal-asalan nih, soalnya ada konsekuensi jangka panjang. Nah kayak gitu gak bisa buru-buru sih. Jadi aku pikir harapannya adalah kamu menyadari sekarang sekarang tuh kamu punya kecenderungan buat buru-buru kali. Ya apalagi kalau kita ngomongin ngambil keputusan, kayaknya di tahap ini mending jangan dulu deh. Iya, aku ngeliat Eight of One sama Nine of Cups di sini kayak intoxicated gitu. Kayak orang orang lagi mabuk disuruh bikin keputusan saat ini juga gitu. Jadi kayak enggak deh. Iya, jangan jangan sekarang. Iya. Dan kupikir nggak cuma soal happy ya, nggak cuma soal kamu lagi bahagia. Kadang kita kalau lagi ada di kondisi emosional tertentu gitu, yang udah too much, bisa jadi sedih juga, bisa jadi kayak lagi terlalu sedih diminta untuk bikin keputusan saat ini juga, itu juga bisa jadi salah sih. Pokoknya kalau ngambil keputusan harus di kepala yang jernih gitu lah, jangan terlalu emosional. Root of the readingnya kita punya Four of Coins. Ada something yang harus kamu keep, ada something yang harus kamu jaga. Jadi di luar sana mungkin kamu ngobrolnya lagi banyak nih sama orang, lagi banyak komunikasinya, tapi tetap harus tahu batasnya. Yang harusnya nggak kamu obrolin, yang harusnya nggak kamu omongin ya jangan. Apalagi kalau urusannya soal uang. Ya, yeah. Four of Coins mungkin gak usah sampai di share kayak pendapatan kamu. Ya aku tahu kamu lagi seneng karena mungkin lagi banyak lagi banyak pemasukan, lagi banyak income-nya, lagi lebih dari biasanya, makanya kamu happy. Tapi nggak perlu lah itu semua sampai diumbar gitu. Iya, janganlah. Itu bikin nggak semua orang nggak semua orang yang yang lihat storynya kamu, yang lihat reelsnya kamu juga bakal ikut happy nggak dengarnya. Jadi itu bisa kamu jaga buat diri kamu sendiri sih. Pas energinya ada Queen of Swords mungkin. Pas energinya Queen of Swords, future energinya ada Page of Coins. Mungkin ini buah dari keputusan yang kamu ambil dulu, kamu ambil kemarin. Kemarin kamu kayaknya udah ngambil keputusan yang sifatnya kayak sangat hati-hati, sangat sangat jeli, sangat detail. Terus ternyata keputusan itu membuahkan hasilnya sekarang. Makanya kayak
Ya aku bilangnya kayak apa ya, kayak mungkin ini kayak ngomongin soal investasi, atau kemarin kamu ada kerjaan yang bener-bener harus jeli banget, harus detail banget ngerjainnya, tapi bayarannya juga gede. Itu emang agak agak berat sih di kepala ya, kayak harus teliti, harus, wah itu kerjaan kerjaan banget sih kalau harus teliti, apalagi harus harus pelan-pelan ngerjainnya. Dan biasanya emang yang kayak gitu yang bayarannya gede sih. Kerjaan yang lebih apa ya, yang lebih quality oriented kayak gitu daripada quantity oriented. Kita bisa ngerjain banyak, ngerjain bulk project kayak gitu, tapi biasanya kalau gitu, biasanya sih kalau aku pribadi klien nggak akan ngecek satu-satu sih. Yang penting kuotanya terpenuhi, yang penting mereka dapat apa ya, dapat sesuai kuota yang mereka mau, ya udah. Satu-satu apa ya, kayak satu-satuannya nggak akan diteliti juga. Tapi kayaknya kamu di sini kasusnya benar-benar harus harus teliti, harus ya kayak harus microscopic view gitu, sampai kalau ada salah dikit aja, wah itu berantakan tuh. Dan iya, biasanya kerjaan kayak gitu yang duitnya gede. Crowning trading, kamu punya Six of Cups, mungkin Nine of Cups-nya di sini karena ngelihat Six of Cups-nya di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya bahagianya kamu sekarang mungkin karena kamu bisa dapetin lagi apa yang dulu sempat bikin kamu bahagia. Jadi ya kadang kadang aku mikir ke situ sih. Entah itu kebahagiaan, entah kesedihan gitu, emotionally gitu, kita tuh terprogram gitu. Yang dulu bikin kita bahagia, atau yang dulu bikin kita bahagia atau yang bikin kita sedih, nextnya tuh kalau terjadi lagi bisa apa sih, bisa memicu luapan atau lonjakan emosi yang sama, entah itu tapi value-nya bisa naik atau turun kayak gitu ya. Bisa jadi apa yang dulu kita bisa bikin kita bahagia, sekarang karena ada kejadian tertentu, begitu terjadi lagi malah bikin kita sedih, ngedrop kayak gitu. Tapi value-nya tetap apa, value-nya tetap sama, cuma jadi ganti apa ya, ganti ganti posisi aja, yang tadinya plus sekarang jadi negatif kayak gitu. Makanya mungkin aku ngeliat bahagianya kamu sekarang adalah sebuah proses kayak akumulasi kali, atau apa yang udah terjadi sebelumnya. Nggak tiba-tiba kamu bahagia sekarang sih, mungkin karena kamu, ya kalau ngomongin uang apalagi, mungkin sekarang kamu ada di posisi yang kurang lebih sama kayak dulu, kamu seneng banget di kerjaan ini, atau dapat honor, dapat gaji segini kayak gitu. Makanya kamu happy lagi, makanya kamu seolah ngerasa beredar lagi, berorbit lagi di lingkungan pekerjaan kamu, ngerasa kamu punya tempat lagi di situ. Oke, kuesionernya posisi kamu sekarang ada di Nine of Swords, ada overthinkingnya somehow, dan aku baru lihat, oh ya, ada Queen of Swords juga di sini. Terus sekarang jadinya Nine of Swords. Mungkin kegelisahannya adalah gimana kamu mempertahankan apa yang udah kamu punya sekarang. Ini ada Four of Coins dan ada Nine of Cups juga. Sayang banget kalau masa happy-nya kamu sekarang, masa bahagianya kamu sekarang lewat begitu saja gitu. Jadi ya iya, emang harus dijaga. Dan mungkin gitu ya, aku pernah baca di somewhere gitu, semakin kita clinging, semakin kita bergantung pada kebahagiaan yang kita punya sekarang, biasanya semakin mudah kebahagiaan itu lepas. Ya, yeah. House atau environmentnya, kamu di sini punya The Sun, dan kayaknya arkana pertama kan, The Sun. Balik lagi soal tadi yang aku bilang, semakin kamu bergantung pada kebahagiaan yang kamu punya sekarang, semakin mudah kebahagiaan itu lepas. Jadi tolong itu disadari. Iya, kalau kamu, ya aku tahu sekarang kamu lagi jaya, misalnya sekarang kamu lagi happy, lagi banyak kerjaan, tapi tolong disadari di sini ada The Sun juga. Dilihat lingkungan sekitar kamu dengan lebih objektif. Kayak kita apa ya, aku bilangnya kayak scanning the environment gitu. Kita ngeliat potensi ancamannya atau potensi bahayanya di mana. Soalnya jujur kalau kita lagi terlalu happy kayak sekarang, atau terlalu sedih juga bisa, itu bikin penilaian kita terhadap lingkungan sekitar kita bisa jadi agak buruk sih. Jadi kita terlalu berat di emosional, terlalu berat di perasaan. Orang yang lagi seneng, orang yang lagi happy cenderung ngelihat apa sih, tantangan atau ancaman lebih enteng daripada ancaman sebenarnya. Sebenarnya ada potensi masalah ke depannya, tapi karena kita ngelihatnya lagi happy sekarang, jadinya potensi masalahnya malah jadi enggak lah, enteng lah itu, karena kita sekarang lagi happy.
Ngeliat masalah yang akan datang, kita ngeliatnya ya udahlah enteng, bisa gitu dikerjain, jadi nggak terlalu objektif. Makanya dalam menilai, kalau bisa sih apa ya, dalam menilai, dalam memutuskan, sebisa mungkin jangan terlalu dilibatkan perasaannya. Ya di apa sih, Hopes and Fear-nya ada High Priestess dan di outcome-nya ada Knight of One. Knight of One dari Eight of One ke Knight of One. Oh, ini kedepannya kamu bakal lebih lebih ngegas lagi nih, bakal lebih maju lagi. Cuma tantangannya adalah gimana kamu mungkin, kamu tetap maju, kamu tetap semangat, kamu tetap berkobar, tapi ingat jangan buta. Ya, High Priestess di sini dia matanya ketutup, matanya terpejam, tapi dia tidak buta. Dia mendengarkan intuisinya. Jadi ya kayak aku bilang tadi, kalau kita lagi happy, kalau apalagi kalau kita lagi apa ya, lagi terdorong banget gitu, ke trigger banget, lagi driven atau apa ya, terdorong banget lah gitu, kadang ancaman-ancaman di depan mata kita tuh kita jadi nggak awas, ya, dan mata kita nggak ngelihat itu sebagai ancaman malah, soalnya kitanya lagi happy, kitanya lagi naik, kita lagi tinggi kayak gitu posisinya ya, kayak posisinya kita lagi tinggi, kita lagi kuat, makanya kita ada tantangan terobos aja. Nah, itu yang bikin, yang tadi gue bilang, penilaian kita jadi kurang objektif terhadap permasalahan yang bakal kita hadapin ke depannya. Coba dengerin intuisi kamu. Coba dengerin lagi apa sih, di balik perasaan kamu, kata hati kamu, di luar apa sih, di balik apa yang kamu rasakan sekarang, hati kamu bilangnya apa? Ini bahaya nggak? Ini baik nggak buat perjalanan kamu ke depannya? Jadi mungkin lebih hati-hati lagi. Ya aku tahu mungkin di titik ini kamu agak susah untuk berhati-hati, soalnya kamunya sendiri udah penuh semangat gini, udah pengen maju, udah, yang aku bayangin kalau ngeliat ada Knight of One di sini sama Eight of One, terus ada Nine of Cups ngalanginnya, kayak drunk driving gitu, kayak kamu nyetir sambil mabuk sih. Tapi itu perumpamaan aja sih, jangan sampai kayak gitu. Ya tetap hati-hati, tetap dengarkan intuisi, jangan sampai bahaya yang bakal kamu temuin di depannya kamu abaikan begitu saja. Gitu kali ya Sagittarius untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, subscribe, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Sama mungkin share video ini ke Sagittarius lain yang kamu rasa butuh pesan ini sekarang. Sekali lagi thank you banget Sagittarius, kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.